menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mungkin saat ini kami dalam pengharapan yang kering Tuhan. Bahkan harapan yang mati sekalipun. Kami percaya siang hari ini Engkau memulihkan setiap kami. Setiap harapan kami yang kering. Bahkan harapan kami yang mati. Sebab dalam Kristus Yesus harapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap untuk menaikkan pujian kami. Kami siap untuk menaikkan penyembahan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Layakan kami untuk melayani Engkau. Untuk sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap untuk bersuka cita, boleh sama-sama kita nyatakan? Amin. Saya menyapa Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu. Bersuka cita hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh colek kanan kirinya, katakan, yuk gado karo Gusti Yesus yuk. Boleh jempolnya, gado Gusti
Andol ya karo Gusti. Kita masih mau bersuka cita, amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Dalam hatiku, ku bersorak memuji namamu. One, two, here we go. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita nomor hari di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Amin. Sama-sama kita mau nyatakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau dalam hatiku, ku bersorak memuji. Siap teman-teman, one, two, yeah. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau sama-sama lambaikan tangan kita Bapak Ibu. One, two. La 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 la, la 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 la. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. One, two, la 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 la, la 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 la. Amin. One, two. Beri kemuliaan bagi Tuhannya di atas segala raja. Bapak Ibu penuh sukacita, amin. Dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang merasa lelah, kering, bahkan kehilangan harapan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Roh Kudus-Nya masih hidup, masih bekerja dan masih sanggup memulihkan. Sama seperti di lembah tulang kering, Tuhan berfirman dan nafas kehidupan itu kembali. Demikian juga dengan kita saat ini Bapak Ibu. Roh Kudus turun dan memenuhi setiap kita. Yang mati akan hidup kembali, yang hancur akan dipulihkan, dan yang lemah akan dikuatkan. Mari kita buka hati Bapak Ibu. Kita menyatakan bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
di lembah yang kering saat ini ya Tuhan. Engkau berfirman dan nafas kehidupan itu kembali ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memenuhi setiap kami, membangkitkan harapan kami yang sudah mati Tuhan, yang sudah hancur Tuhan pulihkan, dan yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang wajah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang setiap kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Bapak Ibu jemaat, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Dari-Mu. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan. Pertolonganku Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari. Pegang setiap kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Katakan Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Katakan Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Kita memberi kemuliaan buat Yesus yang menjadi harapan. Saat kami menyadari Engkaulah sumber harapan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi alasan kami hidup sampai hari ini. Engkaulah yang menjadi alasan kami bernyanyi sampai hari ini. Kami bermazmur sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe. Engkaulah yang menjadi alasan kami hidup sampai detik ini
menyerahkan kepada Tuhan iman dan keyakinan kami. Sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami mengucap syukur setiap hari kemenangan kami karena Engkau yang memberikan penyertaan. Kami sungguh menjadi orang-orang yang ajaib di antara banyak orang di antara yang lain. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Roh Kudus, thank you. Thank you Roh Kudus. Tuhan itu Engkau selalu memberikan kekuatan, penghiburan, pemenuhan dan kemenangan sehingga pengharapan kami tidak sia-sia. Dan kami memiliki masa depan yang penuh harapan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dan Engkau Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus, semua yang mendapatkan kehidupan mari kita bersama berkata amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Thank you worship team yang sudah melayani siang hari ini dengan ini adalah spirit kita Pentakosta. Kita tidak banyak berteologi, tapi kita tahu bahwa spirit ini harus menjadi spirit yang tidak bisa hilang di dalam hidup kita sebagai orang yang telah ditebus. Khususnya bagi kita orang-orang Pentakosta, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 21 April 1879 ada seorang baby yang lahir dari keluarga bangsawan Raden Mas Adi Sostroningrat. Beliau adalah seorang bupati Rembang, Jepara. Gadis ini kemudian boleh mengenyam pendidikan meskipun dibatasi tidak bisa lanjut untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Beruntungnya dia karena dia seorang bangsawan. Yang lainnya tidak boleh sekolah. Saudara-saudara, kemudian gadis ini diberi nama oleh ayahanda tercinta Raden Ajeng Kartini. Ketika dia sudah tidak boleh melanjutkan sekolah, sekolah itu diatur oleh pemerintah Belanda. Semua para pendidik adalah orang-orang Belanda. Kemudian dia sedih sekali karena dia dipingit. Dan budaya itu adalah budaya feodal pada waktu itu. Dia resah sekali. Kalau begini caranya teman-teman saya yang perempuan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dia akan buta huruf selamanya. Dia mudah sekali untuk dipersekusi. Dia mudah sekali untuk dijajah. Dia menulis beberapa surat kepada teman-teman yang ada di Belanda, teman-teman sekolahnya dia. Lalu pada tahun 1911, kumpulan surat-surat itu ditulis oleh Abendanon, seorang Belanda, dan diberi judul Door Duis Ternis Totlich. Artinya dari kegelapan menuju terang. Dan buku itu kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, habis gelap, terbitlah terang. Para wanita harus bersyukur dengan Raden Ajeng Kartini. Tante Vina Panduwinata pernah mengatakan, wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan, sampai di situ ya. Jadi wanita-wanita itu menurut pemikiran Tante Vina tidak memiliki hak seperti para pria. Zaman feodal wanita itu adalah konco wingking. Dia hanya bisa manak, maca, dan masak. Selain pada itu tidak ada lagi. Maka Bu Retno beruntung bisa
menghitung pajak warga negara Indonesia. Karena Raden Ajeng Kartini. Pastor Sarah Antoni kemungkinan besar tidak mengalami nasib. Kemungkinan besar. Jadi ada masa kegelapan bagi kaum wanita pada waktu itu. Siang hari ini, bagaimana masa kegelapan, bukan hanya kegelapan, kematian itu bisa dihidupkan kembali, atau kematian itu bisa dibangkitkan kembali. Kita akan membaca di dalam Yeskiel pasal 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkannya aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diberitakan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masih masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ini Yeskiel adalah seorang nabi, beliau juga seorang imam, dan dia berada di negeri asing, di tempat pembuangan di Babel, bersama Yoyakim rajanya yang memerintah di Yehuda. Kengerian pada waktu itu, saudara-saudara, bahwa Yerusalem sudah hancur. Bait suci
dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bahkan seluruh piranti perabotan di dalam upacara di dalam bait itu dibawa oleh Nebukadnezar. Jadi semuanya menangis. Pertama pembuangan ini adalah Daniel dan teman-temannya. Seangkatan dia yang cerdas-cerdas dibawa dalam termin pertama. Dan termin kedua, kemudian hampir 10.000 orang dibawa ke Babel. Hopeless, tidak ada harapan lagi. Sehingga manusia pasti pernah mengalami masa di mana pengharapan terasa pudar. Saat keadaan tampak mustahil, impian hancur, dan semangat hidup seolah mati. Bangsa Israel pernah mengalami situasi serupa. Ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel, dalam keadaan itu Allah memberikan sebuah penglihatan kepada Nabi Yehezkiel tentang lembah penuh tulang-tulang kering. Gambaran ini melambangkan bangsa yang telah kehilangan pengharapan dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun melalui firman-Nya Allah menunjukkan bahwa tidak ada hal yang terlalu mati baginya untuk dihidupkan kembali. Penglihatan ini menjadi simbol kuasa Allah yang sanggup membangkitkan kehidupan baru, baik secara rohani, emosional, maupun bangsa yang terpuruk. Yehezkiel menuliskannya ada tulang-tulang mengacu kepada umat Allah di pembuangan, di negeri asing, di Babel. Dan tulang-tulang itu banyak sekali. Dan disebutkan berserakan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan, saudara. Tercatat ada 9 kali kata tulang-tulang. Dan Yehezkiel menekankan begitu masifnya pembunuhan Israel oleh Babel. Jadi bagaimana mereka bisa berharap? Tidak ada pengajeng-ajeng, pengharapan itu nihil. Itu impossible bagi mereka. Penglihatan itu menunjukkan bahwa ada tulang-tulang kering. Artinya bahwa itu kematian sudah lama sekali. Mungkin kalau tulang itu baru kemarin sore, pasti ada beberapa lalat yang ngerubungi dia. Tapi ini kering di lembah tersebut. Mereka tidak memiliki pengharapan yang nyata. Kenapa? Sebab mereka telah kehilangan tanah airnya. Israel pecah jadi 2. Yehuda tidak punya pengharapan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai Yehuda, bahwa dari generasi ini, dari suku ini akan lahir Mesias. Tapi nampaknya itu sebuah kematian, tidak ada Mesias. Yehuda mana, Yehuda mana, Yehuda. Mereka sudah tidak memiliki raja. Yoyakim juga dibelenggu oleh Nebukadnezar di Babilonia. Jadi apa yang mereka harapkan? Pemerintahan mereka tidak ada. Raja mereka dibelenggu. Para pejabat negara tidak memiliki otoritas. Para nabi tidak bisa bersuara lagi. Para imam tidak bisa melakukan upacara-upacara di tempat di mana dia diasingkan. Dan mereka merasa Allah telah meninggalkannya. Jadi kadang-kadang kemudian ketika sedang ada dalam sesuatu yang sangat tertekan, Allah, Engkau di mana? Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Tuhan, kenapa sebegitu berat? One day, pada suatu hari, I was very upset. Saya sangat sedih sekali. Pastor Sarah call me. Dan
mengundang saya. Having lunch, saya berkata sama Pak Daniel, Pak Daniel, sebenarnya saya mau menaruh kepala saya di bahunya Pastor Sarah. Sepertinya saya tidak kuat ini. Because I was very upset at the time. Saya bilang sama Pak Daniel. Dan saya mendapatkan kekuatan ketika tangan seorang wanita yang lembut menepuk bahu saya. Kuat, kuat, dan saya kuat. Orang-orang Yehuda tidak punya pengharapan. Dan mereka tidak ada yang menepuk bahu mereka. Dan tidak ada yang mengatakan kuat, kamu menang, kamu pasti bisa. Dan itu tidak ada sama sekali masuk ke telinga dan ada di dalam hati mereka. Lalu apa sih maksud dan tujuan Allah membawa Yehezkiel di tengah-tengah lembah yang penuh tulang-tulang kering? Tuhan iki maksudnya apa? Sudah di tempat di mana tidak ada lagi pengharapan, di negeri orang, ditindas, hak-hak mereka dibatasi dan dipertontonkan. Sebuah layar besar dan tidak ada sesuatu yang menarik karena itu kematian. Tulang kering yang berserakan. Yang pertama, Allah sedang menantang. Allah sedang menguji Yehezkiel. Dari ayat 3, saudara-saudara, lalu Allah berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Tentu kalau ini jadi impossible for him, itu akan tidak mungkin bagi Yehezkiel. Jadi Yehezkiel tidak akan menjawab, oh tentu bisa Tuhan. Tentu bisa. Ini sedang ditantang, sedang diuji. Hal-hal yang di hadapan itu sangat tidak masuk akal. Biasanya ujian kan tidak masuk akal. Ujian itu kan sulit. Ujian itu kan dibuat oleh pengujinya dengan tidak mudah. Supaya levelnya higher. Supaya tingkatannya lebih tinggi. Bagaimana mungkin seorang anak SMP kelas 7 diberi soal untuk soal-soal kelas 4 SD. Pasti dia hanya menutup sebelah matanya dan mengerjakan sambil kakinya diangkat ke sebelah. Karena sangat ringan. Dan itu bukan ujian. Tetapi sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat tertekan, itulah ujian. Jadi Allah memang sering menantang kita, saudara-saudara. Dan itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menumbuhkan iman dan ketaatan kita kepadanya. Malam kemarin saya memulai untuk mengulang materi ini, mengulang materi. Sebenarnya hari Sabtu saya sangat tidak enak badan. Saya demam dan ada kelas katekisasi baptisan juga. Lalu ada latihan paduan suara juga. Saya pulang, saya demam dan saya bilang sama istri saya, kelihatannya saya sudah dikeroi ya Dek. Iya, tapi kok dia kasih saya obat paracetamol. Kemudian saya membaca ini, Allah memang sering menantang kita. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menumbuhkan iman dan ketaatan kita kepadanya. Hampir saja saya sudah mengambil handphone dan mau call Pastor Sarah. Pastor, kayaknya saya enggak bisa sih besok untuk tugas.
Allah memang sering menantang kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menumbuhkan iman dan ketaatan kita kepadanya. Saya menyanyi, Roh Kudus, Engkau yang memberi kekuatan. Oh Holy Spirit, thank you Lord. Holy Spirit, you always empower me. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi Allah memerintahkan Yeskel itu untuk bernubuat. Ini tugasnya prophet. So prophet must prophesize. Prophecy. Jadi bernubuat itu adalah tugasnya nabi. Dan nabi harus bernubuat. Dan dia sudah ditunjuk oleh Tuhan Allah. Yeskel, bernubuatlah. So kalau dia ragu-ragu, saudara-saudara, bayangkan saja. Tadi ayat 3 mengatakan, oh itu terserah Tuhan sajalah. Kalau tulang kering itu saya juga tidak tahu Tuhan. Tuhan mengatakan, kowe iki piye to Yes? Kowe iki piye? Wes nderek aku, gandul aku, awan esok sore bengi, sesok gandul meneh, minggu esok mau gandul, sesi 2 gandul lagi. Tapi kenapa kemudian tidak mau bernubuat? Untunglah Yeskel say, yes Lord, onggeh Gusti, lalu bernubuat. Dan perintah ini disampaikan Allah kepada Yeskel dalam kata bernubuatlah itu sebanyak 3 kali. Dari ayat 4 sampai ayat 12. Bernubuatlah, bernubuatlah, bernubuatlah. Dia menangkap firman dari Tuhan Allah. Jadi Allah memerintahkan Yeskel untuk mendengar, menangkap, dan mengerjakan firman itu. Maksudnya mengerjakan adalah menghidupi, menghayati, and melakukan. Itu artinya mengerjakan firman. Kita selalu mendapatkan firman Tuhan. Dan di media sosial kita sering sekali untuk klik firman, untuk klik kepada masuk kepada alamat-alamat link yang kita idolakan. Gereja-gereja luar negeri, pastor-pastor western, atau pendeta-pendeta besar di Indonesia. Ini usul saya saudara, usulkan boleh kan saudara-saudara. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyarankan, karena kan kalau menyarankan bukan kapasitas saya. Ini usulan saja. Bapak Ibu Saudara, please ya sebelumnya nyuwun sewu, minta maaf. Sebaiknya kita memposting di grup Filipi Community atau grup GSJA itu adalah khotbah-khotbahnya gembala kita. Jangan memposting khotbah-khotbah gembala orang lain, saudara. Nah saya itu kadang-kadang sedang mendudukkan hatinya Pastor Sarah. Kira-kira Pastor Sarah susah tidak ya? Kok koyoknya dijejerke gitu loh. Dibanding-bandingke. Ya kalau salah nyuwun pangapunten ya. Jadi posting aja, beliau kan banyak di TikTok, di IG, di YouTube. Posting ulang aja. Posting ulang aja. Posting ulang. Gembala kita, kan mami kita saudara-saudara. Kan boe awake dhewe to. Lah awake dhewe iki nek loro sing ngopani kan simbok. Anak itu kalau gerges-gerges mbok itu enggak bisa sare, enggak bisa tidur. Aduh, anakku kok yo listriknya dicabut to yo, piye rasoh turu. Aduh, gimana bayar SPP? Gembala-gembala yang Bapak Ibu posting di Filipi Community itu tidak pengaruh. Tidak peduli, saudara. Yang peduli adalah gembala kita. Lalu firman-Nya kepadaku,
Kata Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman itu menjaga kita untuk kita bisa mengambil keputusan lebih bijaksana dan dengan hati-hati, supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Sayangnya orang-orang Yehuda, Israel tidak seperti yang dibaca pagi hari ini. Mereka tidak memiliki keberuntungan. Mereka tertindas. Mereka tidak punya masa depan. Mereka menderita. Bahkan mati ada di dalam hidup mereka. Kenapa? Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Yosua, bapak leluhur mereka, ratusan tahun sebelum Israel berada di Babel. Tetapi rupanya mereka tidak pernah untuk merenungkan firman itu siang malam. Tidak pernah membawa firman itu masuk di dalam hati mereka. Jadi mungkin mereka mendengar firman dari orang lain, saudara-saudara. Mereka mendengar firman dari Baal. Mereka mendengar firman dari Molok. Mereka mendengar firman dari dewa-dewi orang-orang bangsa-bangsa asing. Dan firman Allah tidak terekam, tidak produktif di dalam hati orang-orang Israel. Akhirnya ya itulah, Allah kemudian memberikan waktu sejenak untuk berada dalam sebuah ujian. Jadi nubuatan Yehezkiel ini setelah mendengar firman-Nya, supaya tulang-tulang kering itu mendengarkan perintahnya. Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai kematian, hai kebodohan, hai kemiskinan, hai penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus lenyap. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah dipulihkan. That's all. Memberi nafas hidup, ruah. Yang berarti wind, breath, mind, spirit, angin, nafas, roh, surga. Dan ternyata roh jahat itu hampir sama, tulisannya hampir sama. Ini roh yang hidup, yaitu roh Allah itu adalah ruah. Tapi kalau roh jahat ditulis dengan ra'ah. Ra'ah itu roh jahat. Dan ruah itu adalah roh yang hidup. Dan kemudian orang Arab menuliskannya dengan kata ruh. Dan kita membacanya dengan bacaan roh. Kemudian mengundang nafas hidup pada ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah. Hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu. Yehezkiel diperintahkan lagi. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Tadi sudah bernubuat, ada ruah. Dan kemudian ada urat-urat, lalu ditutupi daging, tapi tidak bergerak. Jadi seperti mayat, belum ada kehidupan. Dan Allah memerintahkan lagi, ayo yes, bernubuat lagi yes. Pakai firman. Apa yang ditangkap oleh Allah, diperkatakan kepada semua tulang itu. Saudara-saudara,
Pria itu dulu adalah dari tanah liat, dari debu. Dibuat oleh Allah. Dan Allah memberikan nafas masuk ke tubuh seorang pria yang bernama Adam. Seorang manusia pertama kali. Itu nafasnya Allah. Dan bisa bergerak, beraktivitas. Tetapi Yehezkiel ini meminta ruh itu dari keempat penjuru angin berhembus dan masuk di dalam tulang yang terbalut oleh daging tadi dan bergerak. Yang ketiga adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ini adalah covenant yang pernah dilakukan Allah kepada Abraham. Kemudian kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yosua. Bahwa itu loh negeri yang baik sekali. Limpah dengan susu dan madu. Di sana engkau tidak akan kelaparan. Di sana engkau akan makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, titi, tentrem, kertor, harjo. Artinya tidak ada sesuatu yang mengakibatkan engkau menderita di tanah itu. Rupanya ini ayat 14 dikembalikan ingatan itu kepada orang-orang Israel melalui Yehezkiel. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuat demikian. Biarlah engkau kembali ke tanahmu. Bagi teman-teman yang ada di luar sana, kembalilah ke GSCA Filipi ya. Kan ini di-record, saudara. Apa yang kita anggap mati? Apa yang kita anggap mati di dalam hidup kita, saudara? Kita bisa menambahkan dari 4 list ini. Terserah kita. Mungkin saudara hubungan kita suami istri mati. Mungkin pekerjaan, usaha, karir, keuangan seret, mampet, mati. Mungkin kesehatan, orang mari-mari. Fisik kita lemah, lunglai, mati. Psikis tertekan, menderita. Stres, spiritual. Tidak pernah berdoa apalagi baca Alkitab. Mati. Sedang mati. Pelayanan, pengabdian kita sedang mati. Atau kematian yang lain. Ataukah ada rahim-rahim yang mati sehingga belum ada baby di dalam rahim itu. I don't know exactly about this. Tapi Tuhan Allah akan menghidupkan rahim itu. Dan baby akan dilahirkan dari rahim yang sehat. I don't know exactly about this. Saudara-saudara, Roh Kudus bekerja di antara kita. Apakah kematian itu selalu menghimpit kita, saudara-saudara? Kesimpulannya adalah sesungguhnya tidak ada situasi yang terlalu rusak bagi Allah untuk dipulihkan. Tidak ada. Tidak ada yang namanya super irasional, itu tidak ada bagi Allah. Yang ada adalah super rasional. Ia berdaulat mengubah kehancuran menjadi kehidupan. Keputusasaan menjadi pengharapan.
Dan kita ini saudara-saudara dipanggil untuk percaya kepada kuasanya untuk situasi yang banyak kali mustahil. Kita perlu taat kepada firman-Nya walau belum melihat. Dan membiarkan Roh Kudus bekerja saudara-saudara. Membangkitkan semangat dan iman kita. Bukan ra'ah. Bukan ra'ah. Tapi ruah yang bekerja di dalam hidup kita. Karena Dia yang akan menghidupkan, akan membangkitkan. Jadi Tuhan sanggup menghidupkan kembali pengharapan yang mati. Asal kita mau percaya dan taat membuka hati kepada Roh Kudus. Worship team akan naik membantu kita. Saudara-saudara, apakah saya mengulangnya, ada hal-hal yang dirasa mati Tuhan? Kenapa tidak ada jawaban Tuhan? Tuhan sudah begitu lama Tuhan. Kelihatannya tidak ada pengharapan kembali Tuhan. Kelihatannya terang itu tidak muncul di dalam hidup kami Tuhan. Saudara-saudara, nanti Pastor Sarah akan berdoa buat kita. Dan bagi saudara-saudara yang memiliki kerinduan, kenapa ada kematian di dalam tata hidup kami? Saudara bisa maju ke depan dan Ibu Gembala akan berdoa. Sambil kita akan mengangkat pujian, Roh Allah yang hidup penuh itu. Saudara-saudara, saya ingin kita melakukan hal ini. Saya ingin saudara kita berdoa sejenak, kemudian saya pengen semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, coba pergi kepada seseorang dan sampaikan sebuah nubuatan tentangnya. Saudara, nubuatan itu adalah kita mengucapkan pesan, kata-kata yang membangkitkan pengharapan yang berasal dari firman Tuhan. Mau kita mesti melatih diri kita ya, amin ya. Berlatih ya, berlatih. Jadi kita mesti bertumbuh. Saudara, kita nggak saling tahu kan apa keperluannya. Tapi setelah ini saya pengen saudara keluar dari kursi dan bicara kepada seseorang. Bicara kepada seseorang yang Tuhan taruh. Saudara, Tuhan tolong taruh di hati saya. Latihan ya. Sekarang pergi kepada mereka. Doakan dan bicara kepada mereka. Saudara menerima suatu pesan dari firman Tuhan ini. Keadaan-keadaan yang nampaknya mati. Saudara bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Bisikin di telinganya. Pergi berbicara kepada mereka. Sudah menangkap suatu pesan dari firman Tuhan, bicaralah kepada mereka. Doakan mereka sambil kuatin mereka. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Roh Kudus, tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Apapun keadaan umat-Mu yang tidak kami ketahui satu persatu, jikalau kami berada dalam kesulitan keuangan, atau kami merasa pekerjaan kami seperti mati, tidak ada jalan keluar, kami berdoa sesuai firman-Mu bahwa orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Kami produktif, apa saja yang kami perbuat berhasil. Kami pasti berhasil. Amin. Kalau kita semua dalam keadaan kekurangan, kalau saudara sedang dalam kekurangan kebutuhan, Allah akan memenuhi semua kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau sakit dan tidak sembuh-sembuh, sesungguhnya Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jikalau pernikahan, hubungan-hubungan saudara karam, kandas, mati, demi nama Yesus kami berdoa agar pernikahan-pernikahan kami dilahirkan kembali, dibaharui kembali. Karena Tuhan membenci perceraian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Ya. Jadi contohnya misal begini saudara, kalau saudara punya dompet gak ada isi, saudara buka, saudara ada kebutuhan, saudara jangan bilang sial, kayak harus ganti dompet. Enggak saudara ya. Apa yang saudara ucapkan? Allahku akan memenuhi semua keperluanku. Amin ya. Oke. Saudara sakit melulu. Nah saudara ucapkan firman Tuhan bahwa tubuh kita itu bait suci ya. Tempat diam roh Allah. Saya gak yakin kalau Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu dan tubuh kita benar-benar fungsinya bait suci Tuhan terus kemudian didera terus menerus ya. Saudara harus berdiri dan hajar, suruh dia pergi ya. Suruh dia, kamu pergi dari tubuh saya karena tubuh saya bait Allah ya. Amin ya. Ya bisa sakit tapi juga bisa sembuh. Amin ya. Oke, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya.
setiap jemaat di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman hari ini yang begitu menguatkan setiap kami. Mungkin pengharapan kami yang tadinya kering, bahkan pengharapan kami yang tadinya mati ya Tuhan. Siang hari ini Tuhan sudah bangkitkan, Tuhan sudah hidupkan kembali di lembah-lembah yang kering ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Dan pengharapan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami setiap hari, setiap waktu, setiap detik kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tuhan boleh pakai bagi gereja ini, bagi kota yang kami kasihi, kota Klaten, bahkan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita dalam satu nama yang hidup, nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama gandong harap Gusti Yesus. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Amin. Selamanya hatiku ayam tetap, hatiku rasa senang. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Amin. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Amin. Amin. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Amin. Nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Asik, asik. Hosana. Bapa yang baik, Allah yang perkasa, sungguh firman-Mu hidup. Amin. Tuhan, karena dosa-dosa kami,
terkadang kehidupan ini membawa kelelahan bagi jiwa kami, membawa kekeringan, pengharapan yang mati, hati yang beku, hati yang penuh kecewa dan luka, hati yang tidak percaya. Namun satu hal yang tetap ku ingat, kasih Tuhan tetap kekal dan abadi. Pertolongan Tuhan tetap tersedia bagi kami. Amin. Ajari kami, pulihkan kami dengan kekuatan baru, dengan hidup baru yang Engkau ajarkan Bapa. Ajari kami untuk selalu taat di hadapan-Mu Bapa. Karena dengan rasa syukur inilah kami boleh berbakti atas semua perbuatan-Mu Bapa. Bahwa Engkau setia, bahwa Engkau menjagai kami dan memelihara kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk Bapak Yuli, Ibu Sarah Bapa. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan menyirami dengan kekuatan baru, menjagai keluar masuknya ya Bapa. Amin. Di dalam pelayanannya Tuhan memberkati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Tuhan berikan urapan yang baru, Roh-Mu yang kudus terus bekerja ya Tuhan. Amin. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan di negeri ini. Pulihkan negeri ini dan bebaskan dari korupsi Bapa, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Bapa. Dan biarkanlah negeri ini Bapa boleh memberikan izin untuk tempat ibadah, kebebasan untuk beribadah ya Bapa. Satu-satunya yang kami rindukan hanya nama Tuhan dipermuliakan di negeri ini ya Bapa, tanpa ada yang menghalangi Bapa. Tuhan, Kau mengasihi negeri ini dan mengampuni negeri ini. Amin. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap pelayanan di gereja ini Bapa. Biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam melayani apapun keadaan Bapa. Kami untuk tetap siap melayani Engkau ya Bapa. Biarkanlah gereja ini bertumbuh, berkembang untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Terutama di kota Klaten ini Bapa. Biarkanlah gereja ini semakin bertumbuh pesat ya Bapa untuk melayani Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sementara anak-anak-Mu ingin pulang ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan sukacita yang baru. Tuhan ubahkan kehidupannya menjadi baru ya Bapa, dan berarti di mata-Mu ya Bapa. Sebab Tuhan, kami tahu Engkaulah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan bagi kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, langkah-langkah kami Engkau yang pimpin, dan kami menyerahkan kehidupan kami, nafas kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Kami percayakan perbuatan-Mu yang luar biasa Bapa. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Coba Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata